Raja ke situ jalannya mau Sepatan ya. Iya. Kalau saya mah dari Serang. Oh, Serang mana? Serang Pontang. Oh, Pontang. Iya. Tahu saya. Asli sana berarti. Asli sana. Oh. Bisa ada di sini? Ya jodohnya orang sini. Pasien. Oh, pasien. Iya, jodohnya orang pasien. Iya. Jadi dari sini berobatnya ke Serang. Jadi karena udah ada kesembuhan, jadi warga Subang banyak yang nanya di mana terapinya gitu. Di Serang, kata istri ya belum menikah kan gitu. Dek, setelah udah agak sembuh, jadi banyak yang nanya dari Serang, bisa nggak kita berobat ke sana? Nggak bisa, katanya. Saya kebenaran pas lagi kerja di Ciledug di LED ya, kerjanya kan sering di lapangan ya di Dima ya. Itu event gitu ya, iya, kadang ke Lampung, Surabaya, terus Riau. Pas itu telepon tuh, bisa nggak kesini, katanya, ke Subang Kanakan. Saya kunjungin ke sini, kurang lebih ada 5 pasien, ada 5 orang kurang lebih. Pas dapat setengah bulannya lagi, saya udah pulang ke Jakarta lagi, naik ke Tangerang lagi, dapat setengah bulannya lagi, ini datang lagi ke sini, kurang lebih ada 8 orang pasiennya. Nambah. Pas setengah bulan lagi ada 16 orangan. Kata istri, udah di sini aja ininya, buka itu terapi di sini. Ya alhamdulillah udah kurang lebih 11 bulan. Udah pasiennya dari Majalengka, dari Indramayu, luar juga ya. Dari Tangerang, Jakarta, ya Subangnya kan ya apalagi gitu. Dari Cemara ke Kerawang banyak. Dan saya orang sini. Istri yang sini, saya asli Serang, satu provinsi berarti sama abang. Saya provinsi. Berarti diem di Curug udah berapa ini? Udah berapa tahun? Asli sih, asli Curugnya. Oh, bukan ibarat Sunda Sumedang, enggak. Bukan. Oh, Asli, orang tua asli Curug, dua-duanya juga. Yang kebenaran ya diemnya juga di Curug. Iya, dapat bini dekat di Karawaci. Iya. Tinggal di pertengahan di Bina ini. Bang juga nikah 2019 ya. Udah punya anak 1. Baru bisa ini. Kemarin pulang acara kok di mobil udah muntah udah muter kepala kali masuk angin bener-bener kali itu. Muntah angin doang. Terus langsung ke sini. Berarti belum kekerik. Ke Kerik sih kemarin sama istri, cuman ya namanya ngeri ini istri. Ini. Tad, pinjam kunci motor tad. Ini. Kenapa? Ini permak nih. Saya yang kerja tiap hari belum dipermak, udah 1 bulan lebih.
ikut saya aja permaknya. Oh berarti itu mau bermakna. Banyak tuh ditoang-toang. Ikut saya ya. Hah? Ikut saya. Enak permak sama saya. Ini balik kemana emang? Mang? Kalau saya aslinya orang sini. Ah, Malam ini insya Allah pindah ke Kalurik. pindah lagi ya? Pindah Kalurik, terus pindah lagi ke Rawamenang Al Hidayah. Oh motor terus. Alhamdulillah Ada rezeki. wilayah. Dari dulu teman-teman tuh ikut mah. Mulai mumpung masih muda, konsumsi organik. Iya. Organik. Jadi yang udah jadi testimoni itu orang Cirebon waktu umur 40 tahun sampai umur 55, kurang lebih 15 tahun itu enggak kurang dari 5 kali 1 tahun berobat. Setelah serba organik makan itu dari umur 55 sampai 60 itu enggak sakit sama sekali, jangankan sakit berat, meriang aja enggak. Itu berarti dari unsur makanan itu memang kalau dari pikiran memang 70% ke badan. Cuman ya makanan juga kalau misalnya kandungan kimianya tinggi Bagi zaman sekarang ya. terus menerus bertahun-tahun ya bisa fatal juga ke badan. Banyak makan yang ini sekarang mah cepat saji. Itu yang bahaya. Kayak minyak, jangankan yang minyak curah ataupun nggak bermerek kan gitu. Walaupun yang termasuk bimoli tetap aja ya namanya minyak ya. Yang namanya minyak sawit itu kan bimoli termasuk di Indonesia tuh ya nomor 1 lah ya. Tapi tetap apalagi yang lainnya. Yang bagus ya secara alami ya minyak kelapa yang dapat ngolah sendiri. Saya masih sendiri ya. Iya, itu sebenarnya nggak sulit ngolah sendiri tuh. 1 hari udah jadi. 1 hari. Yang penting bikin dari santan asli, jangan dari santan yang udah ini udah dikemas. Kita ini sendiri ya, meresap di kelapa itu ya. Kan beli santannya udah ada yang udah jadi di pasar. Ya tinggal di diinepin 1 hari itu prosesnya. Jadi digemin 1 jam, ditaruh di plastik bening. Kalau udah misah antara santan sama air dibuang, dibocorin dari bawah plastik. Oh, jadi dia bisa ya? Iya, diendapin itu misah antara air sama santan di atas, air di bawah. Nah setelah udah misah, santan semua yang diambil ditaruh di toples, tutup dengan plastik, terus ditutup dengan tutup toplesnya. Dimin 1 hari 1 malam. Nah itu misah juga dari blondo sama minyaknya, minyak di atas, blondo di bawah. Ya tinggal ngambilin. Nah kalau ada misalnya blondo yang ke bawah gitu di minyaknya, ya tinggal saring sama itu, sama kapas. Saring sama kapas. Ininya ya, air itunya. Iya, saring sama kapas. Ya itu sangat bagus itu minyak kelapa untuk dikonsumsi. Alami. Iya, jangankan masakan sama minyak kelapa, walaupun ini juga apa namanya untuk obat Bagus juga ya. Iya, kayak untuk obat jantung dan lain sebagainya, untuk orang hamil yang untuk melahirnya biar Kepake dia mah kepake semua.
3 jam nyampe Kemana? Tangerang. Suruh ke saya. Lebih sih. Lebih hampir 4 ya. 4 jaman. Jadi hampir tiap hari ini lagi keliling-keliling terus ya. Soal lagi keliling alhamdulillah mas. Alhamdulillah lagi ngisi-ngisi maulid. Untuk ini sinetronnya lagi ini Lagi off dulu. lagi istirahat. Iya. Ngejar yang off air dulu. Beresin acara-acara tuh. Untuk dari segi makanan sendiri di samping kimia termasuk pedas sama air dingin itu yang perlu dijaga. Karena ya secara singkat yang namanya dingin itu membekukan ataupun mengentalkan darah. Ya, kalau darah beku otot kaku ya secara singkatnya stroke. Bayang banget tadi saya soalnya. Saya suka bandel ngomel mulu sih. Kadang suka nyuri-nyuri ini. Kalau tahu domelin saya. Malam-malam kalau tengah malam tuh. Malam-malam. Oh, mau makan es. Kan saya suka ini apa? Lihat dia dulu. Oh, dia udah tidur. Pelan-pelan ya kan. Nyuri-nyuri ya. Iya, dia udah paham jam-jamnya. Makanya kan udah agak berkurang sih. Alhamdulillah tuh kalau tengah malam, kadang tengah malam kayaknya itu mas. Pulang acara atau apa gitu tuh. Bro, buka lemari es. Terus minum es. Pokok aja. Iya. Ya memang terjadinya kalau dari unsur makanan tahun sampai puluhan tahun baru ibaratnya dampaknya terlihat lah gitu. Baik makan-makan yang mengandung kimia ataupun ya dingin kan gitu, itu dampaknya tahun sampai puluhan tahun. Nah yang ngerinya itu ya kalau air dingin ya minum es kan kebanyakan sekarang udah dari TK itu. Makanya kemarin tuh sempat ada pasien umur 17 tahun kan stroke. Umur 17 gitu. Makanya kenapa zaman dulu itu sekitar 25 tahunan yang lalu itu dari segitulah yang kena stroke itu di atas 60 tahun kebanyakan, dan tingkatnya pun satu desa 1-2. Nah sekarang per RT ya per RT 1 tahun itu 3-4 per RT. Bukan per desa lagi ya. 1 tahun itu 3-4 orang per RT. Gitu. Rata kayaknya kalau 2 orang mah 1 tahun itu 2 orang itu udah rata per RT. Kalau udah di atas 40. Nah, kalau untuk di bawah 20 mungkin per RT per kelurahan masih 1 paling 1 tahun. 17 tahun kemarin ya kan. Kata kita hobi pakai kipas, hobi tidur di keramik, hobi air dingin, air kulkas, es. Nah, itu air dingin katanya hobinya. Mie instan sama pedas. Nah itu yang pantangan yang nomor 1. Mie instan mah ya kimianya luar biasa sebenarnya, pengawetnya ada. Pengenyal, terus pemutih. Ada semua di situ sebenarnya. Iya, belum lagi dari bumbu mie-nya. Dari bumbunya. Kalau kita konsumsinya enggak sampai dimatengin itu berisiko ke jalur tumor kanker. Oh, kalau nggak matang gitu ya, nggak matang gitu ya. Iya, ini bumbunya kena air panas doang itu cepet jadinya di dalam badan itu.
rebus mending, prosesnya lama. Ya karena sekarang kan taruh di mangkok dulu, ntar Iya, cuma ini matang gitu. gituin doang ya kan. Iya. Di Cepet doang, taburin doang. Aduh kan udah jadi. Iya. Nah kalau dari dingin mengentalkan darah, dari pedas melemahkan jantung, itu dari kolesterol sama mengentalkan darah juga. Itu makanya ya unsur penyakit stroke itu sekarang penyebabnya lebih tinggi. Makanya orang dulu kan kalau belum lebih dari umur 60 tahun jarang yang kena. Itu tingkatnya juga biasa 1, 2 gitu. Sekarang per RT ini di kurun waktu 25 sampai 30 tahun itu desa berbanding RT. Sekarang satu RT hitung ratanya setahun itu 2 orang mah kena per tahun itu, 2 orang. Dulu mah per desa juga yang usianya di atas 60, sekarang di atas 40, di atas 30, bahkan di bawah 30 sampai 20 ada. Nah, karena apa? Pemicunya sangat luar biasa sekarang. Itu ngomong pemicu dari unsur makanan, belum lagi ini apa namanya dari segi pikiran. Yang sekarang kan zaman modern, ibaratnya persaingan ini makin tinggi, persaingan hidup makin tinggi. Dari unsur makanan aja udah lengkap sekarang penyebab stroke. Kenapa? Ya dari dingin. Orang dulu mana ada yang pakai keramik, yang semen aja jarang. Iya, adanya kan tanah. Akhirnya tidur bukan di lantai, di balet. Iya, betul. Ya, Dulu masih ingat ya waktu kecil orang tua. itu di balet. Satu dari lantainya, lantai yang keduanya dari segi kipas. Orang dulu ada kipas. Ada cuman yang iya. Yang apa sih? Bambu ya. Iya bambu, kipas ilir. Iya, betul. Ilir. Ada yang manggilnya kebut kan gitu. Iya, kebut. Ada yang ilir. Dari kipas bambu itu. Terus ini apa namanya? Air dingin. Orang dulu ada air dingin, ada sebatas maksimalnya adem kendi. Kendi. Nah, Kayak gini sama kendi pakainya. Kayak gini tapi enak tuh. Iya. Tapi kalau anak di bawah 20 tahun kendi jarang yang tahu sekarang. Iya. Ya. Kalau saya orang tua saya dari nenek sampai sekarang kendi itu masih ada di rumah. Kalau di rumah, kalau saya kan sekarang udah sama istri. Jadi taunya kulo marites. Iya, itu. Tapi kalau modern. Kalau pulang ke rumah orang tua ke nenek kan alhamdulillah masih ada tuh. Udah larinya ke kendi dia mah. Jadi suhunya itu melebihi suhu badan. Ibaratnya dinginnya. Segar tadinya dinginnya. Enak kendi. Ya enggak, maksudnya air kulkas mah udah lebih inilah, lebih apa namanya, lebih dingin. Jadi lebih membekukan itu aliran darah. Kalau kendi mah kan dinginnya dingin adem lingkungan kan. Iya, gitu. segarnya beda kok. Iya. Paling nyari gitu kalau pulang ke orang tua ke nenek. Air anak-anak kendi ada, nggak pernah kosong dong katanya. Sampai dulu mah kan pakai gentong ya. Iya, naruh airnya. Gentong. Enggak direbus lagi. Nah sekarang kembali ke alamnya, cuman sekarang kan pakai ini modern ya, pakai kimia ya, minuman ini apa namanya, air mineral pakainya Aporit. Dulu mah ya alami aja udah. Kayak kemasan. Daripada nggak mau pada ribet. Iya, terungkup. Zamannya sekarang bukan zaman proses, pengennya instan.
kalau nggak rajin-rajin sendiri untuk masalah makanan, oke lah kalau di luar makan itu Iya. kita nggak bisa jaga ini. Ya enggaknya kan di rumah itu bisa ini, bisa kita yang atur sendiri. Ini efek dari air dinginnya nih, udah kena tuh uratnya tuh. Oh. Berasa banget sih. Ini nggak bisa dibohongi, walaupun ngomong nggak suka minum juga dari urat betis nih. Kalau yang sering minum air dingin, bahkan kalau lama-lama dengkul melebar. Kalau yang hobi air dingin, terus sumsum bisa kering lama-lama kalau hobi air dingin. Rahasia ini ya. Nah, Cewek, baru di nunggu akibat saya. Kata Ayadi itu apa anak saya Mas Santi. Ayadi. oh ke terapinya 3 kali mau baru ini, baru hilang semua ini. Iya. Soalnya lumayan ini, kayak biji kacang hijau, Ini rahasia. agak gede. Gede. Iya. Biasanya gumpalan itu yang urat itu ya standarnya seberas ataupun setengah dari biji beras, maksudnya butiran beras. Iya. Ini mah agak gede. Masih muda aja uratnya udah seperti ini. Ya itu karena apa? Jadi dari hawa dingin itu kolesterol yang kita konsumsi yang berupa minyak ya itu nggak larut ke keringat, larut ke keringat. Ini nutupin jalan darah, ini nutupin. Akhirnya apa? Kaki sering kesemutan. Iya. Nah itu Benar Pak. jadi kalau orang yang sering kesemutan ya uratnya aja nggak tahuan, nggak beres. Benar dari kesemutan sih. Kalau yang nggak sering kesemutan mah ya uratnya juga bagus. Ini walaupun ngomong nggak suka misalnya air dingin nggak bisa dibohongi. Iya ya memang nggak semua dari air dingin, kadang-kadang air dingin nggak hobi tapi kipas. Nah, itu dingin itu ada yang sering tidur di keramik, ada yang kipas, bahkan ya AC juga ya berpengaruh. Nah, jangankan tidur siang, malam kalau bisa tidur itu keluarlah keringet walaupun sedikit, itu sehat namanya, tidur sehat. Nah ini jangankan tidur malam, tidur siang aja nggak keluar keringet ibaratnya karena terlalu ini dingin dari AC ataupun kipas. Ya AC benar. Ya itu makanya jam sekarang itu tingkat peningkatan penyakit stroke itu di kalangan masyarakat itu sangat tinggi. Itu tidur di keramik, minum es, pakai kipas, tambah AC, ya gimana nggak mau beku. Terus gerak kurang, udah. Tuh, ini aja belum habis-habis ini. Ya, kurang lebih 3 kali baru beres ini. Dengan syarat itu juga air dinginnya kurangi. Kalau bisa mah ya berhentiin. Memang air dingin juga bisa termasuk buat obat. Manabila cuaca terlalu panas, kerja terlalu berat di lapangan. Nah itu juga dengan takaran tertentu. Setengah gelas yang 200 mili ataupun ya bisa 1 gelas kalau air dingin. Maksimalnya itu ya ini nggak panas-panasan, nggak kerja berat, minumnya 1 teko. Iya ya sehari ibaratnya bisa dikasih 1 teko lah habis.
makan pakai air dingin. Nah, kebanyakan ya itulah penyebab salah satu dari stroke. Ya memang secara kesehatannya ya panjang gitu, rematik dulu. Nah rematik udah ciri udah enggak encer darahnya, rematik kan udah kesemutan. Nah tergantung apa yang berlebihan yang dimakan, apa yang kolesterol, apa yang mengandung karbohidrat tinggi ataupun zat gula. Gerak kurang, karbohidrat berlebihan yang memicu gula tinggi. Kalau udah rematik itu cepet tuh, terasa nggak tuh. Dan pijitnya kalau sekedar didorong-dorong sama jari begini nggak bakal kena tuh, ditarik aja kayak digarukin gitu, nah baru kena uratnya tuh. Jadi kalau dijaga dari muda, insya Allah tuanya ibaratnya nggak terlalu fatal penyakitnya. Kalau ya semaunya aja ya siap-siap kan itu tuanya. Yang dia dijaga aja kadang-kadang ya ada aja. Jadi termasuk suhu juga, kalau terlalu dingin ya badan tetap nggak nerima. Akhirnya apa yang terjadi kan urat-urat bermasalah itu. Sama juga ini sebelahnya. Ini nggak juga berasa. Maaf ya, Ya, ini kepake nggak? nggak tahu. Penyakit yang paling ditakutin itu sebenarnya penyakit radang otot yang dari pinggul ke kaki. Itu yang paling ditakutin. Karena apa? Kalau udah kena penyakit itu jarang yang bisa tidur. Aku pernah nemu pasien yang udah 1 tahun, ada yang udah 2 tahun nggak tidur siang malam. Saking dahsyatnya itu penyakit. Padahal nggak ada yang luka. Yang sebutnya radang otot itu nggak ada yang luka. Beda sama radang sendi. Yang sendi itu terjadi pengapuran, osteoporosis. Tapi kalau radang otot kayak semacam kalau per itu enggak lentur gitu doang, ototnya enggak fungsi. Itu sakitnya itu luar biasa. Padahal nggak pakai tekanan kuat kan? Iya. Kuat banget.
tapi bermasalahnya yang kanan, ini nggak terlalu kiri. Rasa ya. Nanti ke Subang juga sering ya bang ya? Sering. Iya, itu bawa acara. Iya, alhamdulillah. Nah urat paha yang lebih apa? Yang lebih itu sebelah kiri yang bermasalah. Coba paha ya. Iya, kalau betis sebelah kanan. Iya. Tuh, ya. Sakitnya bukan karena tekanan kuatnya, tapi karena bermasalahnya. Nah kalau kuat diganti ini, minum air hangat. Iya. Jadi kolesterol juga bisa ini cair. Minum air hangat. Wah, istri baru mana sama sudah hangat gitu. Dia mau bawa tahu dia keluarga saya yang ya. Iya, memang kalau udah makin gemuk, makin apa namanya gerah. Ya, badan makin gerah kalau makin gemuk. Makin diturutin air dingin, makin nambah gemuk, makin gerah, makin minum air dingin lagi. Kalau minumnya air hangat mah insya Allah badan juga nggak terlalu gemuk. Karena apa? Lemaknya nggak terlalu jadi yang dikonsumsi di badan itu. Aduh, ini yang bermasalah bagian paha. Kalau pijitnya rutin ya, cuman jarang kena ini uratnya. Dijaga sebaik mungkin mumpung belum terjadi
penyakit yang parah. Kalau udah parah mah nggak semudah ngebalikin tangan, karena nggak melibatin pasiennya sendiri, termasuk keluarga. Mending keluarganya kalau sabar, nurutin aturan, ibarat aturan obat. Nah, kalau yang dikasihin yang pantang-pantangan terus, nggak mau ribet, ya udah fatal. Karena udah saya alamin lah, kurang lebih 10 tahun saya di masalah terapi. Kurang lebih 10 tahun. Sehat itu berharga, bukan mahal. Sehat itu berharga. Nah, tapi kalau udah nggak sehat itu yang mahal. Tapi acara kalau yang aja Iya, keagamaan aja sih lah. Karena deketnya sama kiai ustadz tuh sering bawa-bawa. Nah, ini dari efek dari AC nih. Oh ini ya, Iya, kayak euforia. pori-porinya kayak tertutup dari AC. Nah, kalau ngomong masalah tidur, jangankan siang, malam juga kalau bisa keluar keringat. Udah rubah pola hidup sehat. Kayak tebel kulitnya. Gitu. Ganti minum sama air hangat. Kalau sampai terjadi penyakit, enggak semudah ngebalikin tangan. Iya, benar banget. Kenapa ukurannya sekarang tingkat stroke, ya ngomong stroke aja itu udah di bawah 20 itu udah banyak yang kena. Itu di bawah 20. Ya memang kita enggak ada orang yang pengen kena penyakit kan itu. Cuman kan dari segi segi pola makan, ya itu hiduplah pola Kembali hidup ke diri ya. kita sendiri ya. Kerasnya ngelebihin tukang nyangkul. Iya, dari hawa dingin itu. Jadi lemak yang membeku. Buku ya. Iya. Makanya cepat gemuk kalau orang yang sering konsumsi air dingin. Cepet banget. Ya, air dingin, kipas. Lumayan ini keras. Udah berapa tahun kenal sama Pak Ustadz Ari? Jadi berapa tahun ya? 5 tahunan. Oh ya, sebelum 5 tahun. 3 3 tahunan tahunan ya. ya.
uratnya masuk 10 besar ini kerasnya. Masuk kategori ini. Iya, padahal enggak nyangkul kan kerjaannya. Iya. Kayak gini doang padahal. Tapi yang paling parah itu ibu-ibu. Pasien saya itu yang kena stroke itu. Tapi ibu-ibu. Aduh, itu kayak robot. Badannya udah geraknya udah kayak robot, terus kerasnya luar biasa. Ini pundaknya kayak batu dipegangnya udah. Ya itu puluhan tahun itu tidur di keramik, minumnya es, pakai kipas, pakai AC. Makin gemuk makin ini makin gerah. Gitu. Jadi memang sebagai pendingin itu bisa dari olahraga, udah keluar keringat, hawa dingin. Gitu. Nah, kalau masih belum dingin aja dirutinin konsumsi kemangi mentah. 1 bulan berturut-turut, setiap makan pakai kemangi, ya 2 ikat kecil lah. Nah, gitu. Cuman jangan pakai sambal yang pedas. Coba aja bohong ya kalau kita. Iya, karena pedas itu zatnya panas. Ya, percuma. Itu jangankan malam, siang kena kipas menggigil. Kalau dirutinin kemangi sebulan gitu. Nah, biar apa? Ya kalau misalnya olahraga masih gerah badannya, cuman insya Allah kalau minumnya air hangat, rajin olahraga, badan dingin, lagi buah-buahannya rutin. Ini mah dipergian 3 kali baru kelar. Iya, maksudnya 10 besar ini. Kerasnya ini. Ya namanya sering di perjalanan lah ya. Jarak jauh. Jadi hawa dingin. Ini berubah jadi empuk nanti kalau minumnya air hangat. Badannya. Iya, badannya empuk. Ini mah apa namanya, gemuknya gemuk nggak normal. Iya, keras. Ada juga kalau orang gemuk kalau nggak kerja nyangkul ya, nggak kerja berat ya empuk. Berarti nggak ada yang nggak seimbang peredaran darah. Ya terasa sering mual segala macam itu. Sering masuk angin. Udah mulai agak empuk. Kalau diempukin sekaligus bisa 3 hari kayak memar. Ya kaget. Iya. Bekas ini apa namanya, nggak ke pijit-pijit agak keras, pijit keras, tapi tetap bermasalah. Kalau ibaratnya pijitnya sekedar, ya nggak hilang lah permasalahannya. Keras. Itu juga kalau konsumsi air dinginnya berhenti. Kalau nggak berhenti mah ya apa namanya, kembali keras lagi, kaki bermasalah lagi. Jadi
kayak kulit semua, padahal gemuk, tebel, keras. Dimasuk ini 10 besar ini rekor. Daftar. Ya bukan ibaratnya nakut-nakutin, Iya. bukan. Karena apa yang udah terjadi itu ya faktanya demikian. Ibaratnya yang hobi-hobi air dingin, yang secara akal juga ya masuk akal lah. Ibaratnya kalau darah beku, darah kenteng, otot kaku gitu secara singkatnya. Cuman ya kalau masalah secara kesehatan, orang stroke itu terjadinya ada depresi otak terlalu berat. Itu yang paling utama kan kerusakan otak yang namanya stroke itu. Cuman kerusakan otak itu ada 2 macam. Ada yang baru penyumbatan sebutnya iskemik, ada yang udah pembuluh darah pecah di otak sebutnya hemoragik. Itu. Adapun secara kesehatannya, secara dohir itu bisa asam urat campur lemah jantung, bisa darah tinggi campur lemah jantung, bisa kolesterol campur lemah jantung, bisa kencing manis campur lemah jantung. Itu bisa terjadi stroke. Cuman kebanyakan yang fatal itu karena hipertensi campur lemah jantung. Kalau hipertensi ataupun darah tinggi doang enggak lemah jantung, enggak terjadi stroke. Kalau lemah jantung doang enggak hipertensi ya enggak stroke juga. Nah pokoknya komplikasi dari lemah jantung sama darah tinggi bisa, lemah jantung sama asam urat bisa, lemah jantung sama gula bisa, masuk lemah jantung sama kolesterol. Jadi ada kerusakan kalau stroke. Nah kalau saraf kejepit nggak ada kerusakan, nggak ada. Ya cuma yang kalau saraf kejepit yang asli itu pergeseran tulang belakang, pergeseran tulang yang berakibat bantalan tulang belakang menonjol menekan saraf, itu saraf kejepit. Nah termasuknya penyakit yang saya sendiri belum nemu secara obat yang dikonsumsi bisa ngobatin saraf kejepit gitu. Karena ya yang namanya saraf kejepit pergeseran sendi. Nah secara akalnya masa iya obat bisa ngegeserin sendi kan itu. Iya paling dengan terapi itu chiropraktik, atau kalau ini mah kertek, ada tuh kan yang kertek abal-abal. Itu ngegeserin sendi. Cuman kalau yang agak lama ototnya yang udah kenceng itu ada lagi gerakan-gerakan khusus yang untuk ngelenturin otot. Jadi satu titik saraf kejepit itu 4-6 gerakan. Titiknya di leher, di punggung, di pinggang, di pinggul, sama di tulang ekor. Itu satu titik saraf kejepit itu 4-6 gerakan. Apalagi kalau udah terjadi kecil misalnya kakinya, beda lagi ditambah dengan latihan-latihan biar kaki-kaki yang mengecil itu bisa membesar lagi. Latihannya 3-4 tingkat lagi. Biasanya kalau yang udah mengecilnya sampai paha itu udah tingkat nggak bisa berdiri sama sekali. Ya udah nggak bisa berdiri, paling tingkatnya bisa duduk. Bisa kembali gedein lagi kaki. Kalau asam urat cirinya
kadang-kadang hampir sama, bentuknya hampir sama antara asam urat sama saraf kejepit. Kalau asam urat mah yang kecil dari dengkul ke bawah betisnya doang, tapi kalau saraf kejepit sampai paha, bahkan kaki kalau kecil udah sampai paha itu tangan ikut kecil. Bawah kecil. Tinggal tulangnya doang tangan sampai ini, sampai lengan, kaki sampai paha. Tinggal tulangnya doang, ada dagingnya udah mengecil. Itu dengan dilatih bisa ngedein lagi. Pari kelelahan kayaknya. Biasa ke rumah juga kalau terapi sambil ngorok paling. Sempat sakit lutut waktu berlebihan konsumsi air dingin, sama pari juga. Lutut sakit kencang bagian pundak sama leher, mendingan ngomongnya. 4 kali mah ada itu terapinya, sedari. Gak ada teh. Ini jangka paling sebentar setengah bulan, nanti mulai lentur. Mulai empuk, nggak keras. Tapi biarpun dipijitnya berulang-ulang juga, kalau pemakaian AC-nya berlebihan, MS-nya berlebihan, keras lagi. Kalau MC mah satu malam itu paling 1 kali acara ya kebanyakan ya. Yang kedua mah jarang ya, kecuali penceramah ya. Kecuali paling ya cuma bintang tamu paling. Iya. Sehari paling kalau misalkan ada pulau kan 3 kali, pagi siang malam doang. Iya. Itu udah lemes. Capek banget. Lampu Iya. dari awal sampai akhir. Iya, duduk melonjor. Duduk, Iya. lonjor. Ada sini. Gimana? Iya. Rasanya nggak terlalu ini banget tadi kok, ini banget. Waduh, kayak tukang mikul.
darahnya yang ke otak enggak nyampe, sering agak lupaan nantinya. Benar. Iya. Ya, karena darahnya beku, menggumpal. Kan darah itu kan butiran sel darah merah, sehingga kalau kena hawa dingin itu menggumpal dari 1 menjadi 3 menjadi 4 menjadi 10 dan seterusnya. Masih Itu sering pusing nih. ya, itu pusingnya karena otak nggak kena oksigen. Nah, oksigen kan Sumbat, ya. dibawa sama darah yang dipompa sama jantung dan ditransfer oleh paru-paru. Makanya oksigen itu bagusnya secara alami, dapat mancing, dipancing dengan olahraga lari. Itu beda, lari sama jalan kaki 1 jam, lari 10 menit lebih manfaat lari 10 menit. Karena apa? Lari itu kayak semacam ngos-ngosan. Nah, di dalam pernapasan cepat itu banyak oksigen yang di simpen sama paru-paru. Nah, paru-paru dikirim ke jantung. Nah, jantung diedarin di seluruh tubuh, bahkan otak yang paling ini keperluan oksigennya tinggi. Ya, kalau darahnya gumpal yang membawa oksigen nggak nyampe otak. Ataupun pompa jantung karena nggak dipancing dengan olahraga, pompa jantung nggak maksimal. Akhirnya terjadi kepala pusing segala macam, sering lupa. Iya. Asli. Itu ini masuk 10 besar ini. Udah 10 tahun, bayangin udah berapa pasien yang saya tangani, berapa ratus. Ini termasuknya masuk 10 besar ini. Tapi pemecah rekornya ibu-ibu udah kayak ini, kayak batu pundaknya udah. Keras ya. Udah dirubah sama air hangat. Iya. Insya Allah nanti juga empuk. Nah, kalau udah enteng, nah baru dilatih sambil latihan olahraga. Ya, paling kalau istri tahu makan tuh lu air dingin. Iya. Tadi nggak sempat ke bawah sih, batu yang dibentuk kayak telur dibelah 2, dipotong 2 itu biar untuk nginjak ini refleksi, diinjak itu. Berapa kali acara sama Pak Ustadz Ari di sini? Berapa kali ya saya ya? Lupa ya berapa kalinya. Lebih dari 4 kali. Oh, lebih. Oh, di sini. Iya. Nah, saya belum 1 tahun di Belenakan ini, Subang, baru 11 bulan. Lebih 4 kali saya di sini. Nanti acara Isra Mi'raj ya, Maulid ya. Maulid, bulan puasa atau di sini buka bersama itu. Sama anak yatim, janda.
lagi ada acara di Subang mampir. Iya. Insya Allah. Ditunggu ini perubahannya ini. Iya, tuh udah empuk kan? Iya beda. Tuh, Akhirnya elah, udah ini. tadi mah. Kaki juga enggak ini semua. Apalagi kalau minumnya air hangat, nanti di apa namanya 2 kali terapi lagi, mudah-mudahan uratnya bagus semua. Jadi kasih batu itu tuh nanti Ya. untuk yang diinjak dingin. Pas kepala kleong aja aku yang. Yang kliang kalau kayak masuk angin mah. Iya. Anak-anak udah datang juga ke rumah saya masih tiduran. Udah diganti mah minum sama air hangat. Oke, mantap mas. Mantap. Mantap banget. Lemesin. Lemesin. Kencang sebelah itu urat bagian leher. Wah, nggak ada yang nggak bunyi. Sebutnya kretek-kretek ini. Tekuk satu tangan ke atas, ya lemesin. Nah, lemesin. Tangan belakang leher. Sini, ya. Agak menunduk sedikit. Nah, ini lurusin terus. Sedikit menunduk. Oh, badan lemesin. Ngambang ya. Iya. Nah, lagi. Nah, gimana rasanya? Enak banget asli. Oh, ini lagi, tentang lagi. Enak banget ya. Nah, tidur miring. Tidur miring. Iya. Nih. Iya. Oh, udah lemesin. Balik. Balik. Sini. Ya. Ada lemesin. Aduh. Nah. Dah, full. Alhamdulillah.